Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang melihat video saya nanti, tolong jangan lupa subscribe, like, mau memberikan komentar, ini tanpa biaya, gratis. Saya akan mengomentari ada DPR dalam undang-undang mengatur hukuman minimal, hukuman penjara itu dengan asas yang bertentangan dengan asas hukum pidana. Jadi DPR ini mengatur dalam undang-undang itu hukuman minimal yang bertentangan dengan asas hukum pidana. Jadi ini, apa itu asas hukum pidana? Asas hukum pidana ini diatur dalam buku ke-1 KUHP mulai pasal 1 sampai 103. Inilah namanya asas hukum pidana, berlaku ke semua undang-undang hukum pidana yang baru yang diatur di luar KUHP. Seperti korupsi, penyeludupan, narkoba, semua berlaku asas ini. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dalam pasal 2 disebutkan hukuman maksimal adalah hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan 20 tahun. Itu sudah benar. Dia hanya mengatur hukuman 20. Tetapi di samping itu juga dia mengatur kalau hukuman itu minimal hukumannya 4 tahun penjara. Kalau pasal 2 diatur minimal 4 tahun penjara dalam perkara korupsi. Dalam pasal 3-nya juga perkara korupsi minimal 1 tahun. Padahal di dalam KUHP sebagai asas hukum pidana diatur minimal hukuman penjara itu adalah 1 hari. 1 hari. Jadi tidak ada sampai 10 hari. Jadi minimal hukuman penjara yang diatur dalam KUHP adalah 1 hari. Jadi antara 1 hari dengan hukuman maksimal, umpamanya hukuman maksimal tadi sudah diatur sampai hukuman badan 20 tahun. Kalau Undang-Undang Korupsi pasal 2, hukuman mati seumur hidup dan maksimal hukuman badan 20 tahun. Itu paling tertinggi. Dan minimalnya 1 hari seharusnya. Tapi sini diaturnya sampai 4 tahun. Jadi disinilah kewenangan hakim menjatuhkan hukuman antara, kalau saya bilang 1 hari ya, antara 1 hari sampai 20 tahun. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, atau hukuman seumur hidup, bisa hukuman mati, bisa. Ini pegangan hakim menjatuhkan hukuman. Jadi, karena perkara korupsi ini, tidak semua perkara korupsi kan yang besar. Bisa saja nanti perkara korupsi sampai 50.000. Apakah hakim itu tega menjatuhkan hukuman 4 tahun, korupsinya hanya 50.000? Jadi di sini hakim itu mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman itu. Tetapi DPR telah melanggar undang-undang ini, memaksakan kalau dia korupsi minimal harus 4 tahun hukumannya. Ada pasal 3 minimal harus 1 tahun, paling sedikit. Tidak boleh di bawah itu. Padahal KUHP menyatakan minimal 1 hari. Jadi di situ, karena jenis-jenis perbuatan pidana itu berbeda-beda. Jadi jumlahnya juga berbeda-beda. Ada juga perkara korupsi. Sudah dikorupsi jumlahnya tidak banyak. Taruhlah 50.000. Memang itu uang negara 50.000 tuh. Kemudian sudah dikembalikan. Sudah menyesali perbuatannya. Apalagi pantas dihukum 4 tahun penjara. Atau 1 tahun penjara. Tidak pantas kalau menurut saya. Di sinilah kewenangan hakim ini melihat kasusnya itu. Kalau kasusnya sampai korupsi 5 miliar. 5 miliar dan 50.000 kan sama dari sisi hukum. Kalau 5 miliar, dihukum dia nanti bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Karena jumlahnya besar. Dia juga tidak dikembalikan uang itu ke negara. Jadi ini masih sendiri. Nah, inilah. Karena menjatuhkan hukuman itu juga ada alasan-alasannya, memberatkannya dan meringankannya. Jadi kalau nanti, ini pernah terjadi. Perkara ini kalau nggak salah itu di Jawa Timur. Hakim menjatuhkan hukuman itu malah hukuman percobaan. Tidak masuk penjara. Kerugiannya kalau nggak salah waktu itu 50.000 atau 500.000. Karena 5 bulan
masa hukuman percobaan 5 bulan kalau nggak salah itu ya. Sudah lupa benar. Tidak sampai 1 tahun dilanggar. Dan ini sah hukumnya ini. Karena dalam asas hukum pidana minimal 1 hari. Sedangkan ketentuan yang dibuat oleh DPR ini minimal 4 tahun. Pasal 2 minimal 4 tahun, pasal 3 minimal 1 tahun. Ini justru bertentangan dengan asas hukum pidana. Jadi, dan tidak wajib hakim mentaati itu. Yang wajib ditaati hakim adalah minimal 1 hari itu. Kalau dari kita datang dari sisi hukum. Cuman hakim itulah nanti yang menjatuhkan hukuman itu. Berapa lama hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan. 1, dilihat jumlah uang yang dikorupsi. 2, dikembalikan atau tidak uang itu. Kemudian ada merasa penyesalan atau tidak. Atau dia ada dibagi-bagi sama panti asuhan dan sebagainya. Inilah banyak alasan-alasan meringankan hukuman itu. Sehingga tidak boleh disamaratakan. Dibatasi ancaman hukumannya minimal 4 tahun sampai 1 tahun dan 1. Dan ini sudah terjadi ke dalam hampir semua undang-undang yang dibuat DPR sekarang ini. Ada batas-batas hukumannya itu. Ini sama juga melanggar kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hakim itu sudah diberikan kewenangan menjatuhkan hukuman dengan batas-batas minimal 1 hari dan maksimalnya yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tetapi dilanggar. Ini sama juga melanggar kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dan melanggar asas hukum pidana. Minimal 1 hari. Jadi harus tidak boleh. Mungkin sejarahnya dulu dibatasi 4 tahun ini. Karena dulu setiap perkara korupsi hukumannya dianggap ringan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sehingga langsung dibatasi. Kok masyarakat merasa tidak ringan sekali hukuman itu. Sehingga dibatasilah kalau korupsi minimal 4 tahun atau 1 tahun. Tapi ini bertentangan dengan asas hukum yang tidak boleh dipegang ini. Bertentangan dengan asas hukum. Dan juga melanggar kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sekian dan terima kasih.